Bagaimana jika cinta tumbuh di tempat yang tidak seharusnya? Bagaimana jika hati memilih seseorang yang mustahil untuk dimiliki? Ini adalah kisah tentang Bu Hajah Rahayu, seorang ibu mertua yang lumpuh, dan Aditya, menantunya yang penuh kasih. Sebuah perasaan terlarang yang tumbuh di antara mereka, hangat, menyentuh, tetapi juga penuh luka. Akankah cinta ini menemukan jalannya, atau justru berakhir dalam kesunyian? Saksikan kisah penuh emosi dan haru dalam cerita cinta yang berjudul Rahasia Cinta di Balik Kursi Roda. Desa Sidomulyo, sebuah desa yang tenang di Banyuwangi, menjadi saksi kehidupan Bu Hajah Rahayu. Di usianya yang menginjak 60 tahun, wanita itu harus menerima kenyataan bahwa tubuhnya tak lagi mampu berdiri. Sudah 3 tahun ia lumpuh akibat stroke yang menyerangnya tiba-tiba. Sejak saat itu, hidupnya bergantung pada orang lain, terutama pada putri sematawayangnya, Dinda. Dinda, gadis berusia 21 tahun, adalah anak yang patuh dan penuh kasih. Sejak kecil, ia selalu menjadikan ibunya sebagai panutan. Setelah menikah dengan Aditya, pria yang dikenalnya sejak SMA, Dinda tetap setia merawat ibunya tanpa sedikit pun mengeluh. Namun, pernikahannya dengan Aditya tidaklah seindah yang ia bayangkan. Aditya adalah pria berusia 25 tahun yang tampan dan berwibawa. Tetapi sejak menikah, ia semakin sibuk dengan pekerjaannya di kota. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang menginap di kantor. Dinda hanya bisa menerima keadaannya dengan pasrah. Satu-satunya pelipur lara dalam hidupnya adalah ibunya, Bu Hajah Rahayu. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi genting rumah. Angin bertiup lembut, membawa kesejukan ke dalam kamar Bu Hajah Rahayu. Di sudut ruangan, Dinda sibuk menyiapkan selimut untuk ibunya. "Ibu, ini aku bantu betulkan selimutnya biar nggak kedinginan," kata Dinda sambil tersenyum. Bu Hajah Rahayu mengangguk pelan. Matanya menatap putrinya dengan penuh kasih. "Dinda, kamu tidak lelah?" tanya Bu Hajah Rahayu. Dinda menggeleng, lalu duduk di samping ranjang ibunya. "Aku sudah terbiasa, Bu. Lagi pula, kalau bukan aku yang merawat ibu, siapa lagi?" Bu Hajah Rahayu tersenyum, tapi di dalam hatinya ada rasa bersalah. Ia merasa menjadi beban bagi putrinya. Namun, semua perasaan itu lenyap ketika Aditya masuk ke kamar. "Ibu, bagaimana keadaan hari ini?" tanya Aditya dengan suara lembut. Bu Hajah Rahayu menatap menantunya dengan mata yang tiba-tiba terasa hangat. Aditya, meskipun sibuk, selalu menyempatkan waktu untuk menanyakan keadaannya. "Ibu baik-baik saja, Nak," jawabnya pelan. Aditya tersenyum, lalu berjalan mendekat dan membetulkan bantal di belakang punggung ibu mertuanya. "Kalau ada apa-apa, bilang ya, Bu. Jangan ragu-ragu." Sentuhan lembut itu membuat dada Bu Hajah Rahayu berdebar. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia merasakan hal aneh itu. Sejenak, ia menatap wajah Aditya yang begitu dekat dengannya. Mata itu, senyum itu, semua terasa begitu hangat. Namun, seketika ia tersadar. Ini tidak boleh. Ia adalah ibu mertuanya. Aditya adalah suami dari putrinya sendiri. Bu Hajah Rahayu menarik napas dalam dan memejamkan mata, berusaha mengusir perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. "Ya Allah, ini ujian apa untukku?" Malam semakin larut. Setelah Aditya keluar dari kamar, Bu Hajah Rahayu berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Bayangan menantunya terus terlintas di pikirannya. Ia tahu perasaan ini salah. Ia sadar bahwa cinta ini tidak seharusnya tumbuh. Namun, semakin ia mencoba melawan, semakin hatinya terasa sesak. "Aditya, kenapa kamu begitu baik padaku?" Ia menghela napas panjang. Tidak, ia tidak boleh memikirkan ini lagi. Ini hanya perasaan sesaat, perasaan yang akan segera menghilang seiring waktu. Atau, mungkinkah perasaan ini akan semakin tumbuh? Malam itu, angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Suasana di rumah masih sunyi.
Dinda sudah tertidur di kamarnya, sementara Buk Hajah Rahayu masih terjaga di tempat tidurnya. Ia berusaha memejamkan mata, tetapi pikirannya terus melayang. Bayangan Aditya kembali memenuhi benaknya. Lelaki itu, menantunya sendiri, memiliki kelembutan yang membuat hatinya bergetar. Setiap kali Aditya membantunya duduk, menyelimuti tubuhnya, atau sekadar menanyakan keadaannya, ada debaran halus yang ia rasakan. Ia merasa bodoh. Seharusnya perasaan itu tidak boleh ada. Tapi, semakin ia berusaha menepis, semakin ia merindukan kehadiran Aditya. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Buk Hajah Rahayu menoleh ke arah pintu, lalu melihat Aditya masuk dengan wajah sedikit kelelahan. "Belum tidur, Bu?" tanyanya lembut. Buk Hajah Rahayu tersenyum tipis. "Ibu susah tidur malam ini." Aditya berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur, membetulkan selimut yang sedikit berantakan. "Apa ibu merasa tidak nyaman? Ada yang sakit?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Buk Hajah Rahayu menggeleng. "Tidak, Nak. Ibu hanya merasa kesepian." Aditya menatapnya dengan sorot mata hangat. "Saya selalu di sini, Bu. Jangan merasa sendiri." Ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Mata Buk Hajah Rahayu terpaku pada wajah Aditya yang begitu dekat. Lelaki itu memiliki senyum yang begitu menenangkan, sorot mata yang tulus. Perlahan, Aditya menggenggam tangan Buk Hajah Rahayu, memberi kehangatan dalam sentuhan yang begitu lembut. "Ibu sudah seperti ibu kandung saya sendiri. Saya ingin ibu selalu bahagia." Hati Buk Hajah Rahayu mencelos. Sentuhan itu, perhatian itu, membuat dadanya bergetar hebat. Ia ingin menarik tangannya, ingin berpura-pura tidak merasakan apa-apa, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan gejolak yang kini membuncah dalam dadanya. Ia menatap tangan Aditya yang menggenggamnya erat. Hangat. Begitu hangat hingga hampir membuatnya lupa akan batasan yang seharusnya dijaga. "Terima kasih, Nak. Kamu memang lelaki yang baik." Suaranya hampir berbisik. Aditya tersenyum, lalu dengan lembut mengusap punggung tangan Buk Hajah Rahayu. "Ibu sudah banyak berjuang dalam hidup. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk membuat ibu bahagia, saya akan melakukannya." Buk Hajah Rahayu ingin menangis. Ia tidak tahu apakah ini karena haru atau karena rasa lain yang tak seharusnya tumbuh. "Ibu sangat beruntung memiliki menantu seperti kamu," ujarnya dengan suara lirih. Aditya tersenyum lalu merapikan bantal di belakang tubuh Buk Hajah Rahayu. "Ibu tidurlah, nanti saya akan menemani sampai ibu benar-benar terlelap," katanya lembut. Buk Hajah Rahayu hanya bisa mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu malam ini ia tidak akan bisa tidur. Hatinya terlalu dipenuhi perasaan yang selama ini ia pendam. Perasaan yang tidak boleh ada, tetapi semakin sulit untuk dihindari. Matahari pagi mulai menyelinap di antara celah jendela kamar Buk Hajah Rahayu. Udara segar menyeruak masuk, membawa ketenangan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun, yang membuat pagi ini terasa lebih indah bagi Buk Hajah Rahayu bukanlah cahaya mentari atau semilir angin, melainkan sosok yang kini duduk di samping tempat tidurnya. Aditya, menantunya yang selama ini menjadi pengisi kekosongan dalam hidupnya, dengan sabar menyiapkan sarapan di atas meja kecil di dekat ranjang. "Ibu mau bubur ayam atau roti?" tanyanya lembut. Buk Hajah Rahayu tersenyum tipis. "Bubur saja, Nak." Aditya mengambil sendok, lalu duduk lebih dekat. Dengan penuh perhatian, ia mulai menyuapi ibu mertuanya. "Pelan-pelan, Bu, jangan sampai tersedak." Buk Hajah Rahayu menatap wajah Aditya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kelembutan dalam cara lelaki itu merawatnya, perhatian yang tulus tanpa paksaan. Setiap suapan yang diberikan terasa seperti bentuk kasih sayang yang menghangatkan hatinya. "Nak, kamu tidak merasa terbebani merawat ibu seperti ini?" tanyanya pelan. Aditya mengernyit, lalu tersenyum kecil. "Kenapa ibu berkata begitu?"
Saya justru senang bisa merawat ibu. Ibu sudah seperti ibu kandung saya sendiri. Hati Bu Hajah Rahayu bergetar. Ia mencoba menyembunyikan perasaannya, tapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kehadiran Aditya. Setelah sarapan selesai, Aditya dengan hati-hati mengangkat Bu Hajah Rahayu dari tempat tidurnya, memindahkannya ke kursi roda. Tubuhnya yang lumpuh memang membuatnya tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan orang lain. Tapi saat berada dalam dekapan Aditya, ada rasa nyaman yang menyeruak dalam hatinya. Begitu hangat, begitu dekat. Bu Hajah Rahayu bisa merasakan aroma tubuh Aditya, bisa merasakan detak jantungnya yang begitu tenang. Ia berusaha menahan diri, menolak perasaan yang semakin tumbuh. Namun, saat tatapan mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat, Bu Hajah Rahayu merasa dunianya berhenti sejenak. "Ibu nyaman?" bisik Aditya, suaranya begitu lembut. Bu Hajah Rahayu menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya, ibu nyaman." Tanpa disadari, tangannya mencengkeram bahu Aditya sedikit lebih erat. Ia ingin momen ini bertahan lebih lama, ingin terus merasakan kehangatan ini. Namun, ia tahu, perasaan ini adalah dosa yang tidak boleh ia ungkapkan. Sore itu, setelah Dinda pergi berbelanja ke pasar, Aditya membawa Bu Hajah Rahayu ke teras rumah. Mereka duduk berdua, menikmati semilir angin yang menerpa wajah. "Dulu, ibu suka duduk di sini setiap sore," ujar Bu Hajah Rahayu tiba-tiba. Aditya menoleh. "Kenapa sekarang tidak pernah?" Bu Hajah Rahayu tersenyum pahit. Sejak ibu lumpuh, ibu tidak ingin keluar kamar. Ibu merasa seperti beban. Aditya menghela napas, lalu menggenggam tangan ibu mertuanya dengan lembut. "Ibu bukan beban, jangan pernah berpikir seperti itu. Ibu tetap berharga, ibu tetap penting." Bu Hajah Rahayu tertegun. Sentuhan itu, kata-kata itu, membuat hatinya semakin rapuh. Ia menatap Aditya, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Nak." Suara Bu Hajah Rahayu hampir bergetar. Aditya tersenyum, lalu menepuk tangan ibu mertuanya dengan lembut. "Ibu tidak sendiri. Saya selalu ada di sini." Bu Hajah Rahayu mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia tahu perasaan ini sudah tumbuh terlalu dalam, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menghentikannya. Hari-hari terus berlalu, dan perasaan Bu Hajah Rahayu terhadap Aditya semakin sulit ia kendalikan. Setiap perhatian yang diberikan Aditya, setiap sentuhan lembutnya, membuat hatinya semakin tenggelam dalam perasaan yang tak seharusnya ada. Namun, ia sadar, tidak ada jalan bagi perasaan ini. Ia hanya seorang ibu mertua yang sudah tua dan lumpuh, sementara Aditya masih muda, penuh harapan, dan adalah suami dari putrinya sendiri. Sore itu, hujan turun dengan deras. Bu Hajah Rahayu duduk di kursi rodanya, menatap air yang jatuh membasahi halaman rumah. Aditya duduk di sampingnya, diam tanpa suara. "Nak." Suara Bu Hajah Rahayu lirih. Aditya menoleh. "Iya, Bu." "Hening." Bu Hajah Rahayu menatap wajah menantunya dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. "Ibu ingin mengucapkan terima kasih," katanya akhirnya. "Untuk semua yang sudah kamu lakukan untuk ibu. Untuk semua perhatianmu, kebaikanmu, kehangatanmu." Aditya tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu." Bu Hajah Rahayu tersenyum pahit. "Tidak, Nak. Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu memberi ibu sesuatu yang ibu kira sudah hilang, rasa dicintai." Aditya terdiam. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Bu Hajah Rahayu. Atau mungkin, ia hanya berpura-pura tidak mengerti. "Nak, kalau ibu bisa memilih hidup kembali, ibu ingin bertemu denganmu bukan sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang bisa ibu cintai dengan bebas." Aditya tersentak. Ia menatap Bu Hajah Rahayu dengan mata yang penuh kebingungan. "Ibu." Bu Hajah Rahayu menghela napas panjang. "Tapi itu tidak mungkin, Nak.
hidup ini tidak memberi kita pilihan seperti itu. Jadi, ibu hanya bisa menyimpan semua ini di dalam hati sampai waktu ibu habis. Aditya menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perasaan yang selama ini ia anggap hanya kasih sayang antara menantu dan ibu mertua ternyata memiliki makna yang lebih dalam di hati Buk Hajah Rahayu. Namun, ia tidak bisa membalasnya. Tidak. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu akan tetap bersama kami, selalu. Buk Hajah Rahayu tersenyum. Senyum yang penuh kesedihan. Tidak, nak. Waktu ibu sudah tidak lama lagi. Ibu tahu itu. Malam itu, Buk Hajah Rahayu tertidur dengan damai. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di padang bunga yang luas, dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan di sana, di kejauhan, ia melihat sosok Aditya tersenyum kepadanya. Namun, saat ia ingin mendekat, tubuhnya perlahan menghilang dalam cahaya yang lembut. Keesokan paginya, Dinda menemukan ibunya masih tertidur di kursi roda, dengan senyum tipis di bibirnya. Namun, ketika ia mencoba membangunkan ibunya, tubuh itu sudah tak lagi bernyawa. Buk Hajah Rahayu telah pergi, dan bersamanya ia membawa cinta yang tak pernah bisa ia ungkapkan sepenuhnya.